teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya di channel Study Room. Oke, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan hosting di hosting gratis ya. Jadi sebenarnya itu ada dua buah pilihan. Jadi jika teman-teman semua ingin hosting yang gratis, itu ada beberapa platform yang menyediakan hosting gratis. Nah, ini yang pertama itu kita ada Nono Web Host, kita juga bisa menggunakan ini untuk yang gratis. Selanjutnya itu bisa kita gunakan di Hostinger, juga ada menyediakan hosting gratisnya. Dan satu lagi itu bisa di Niaga Hoster, juga ada hosting gratis di sini ya. Cuman yang biasa saya gunakan yaitu Nono Web Host. Nah, ini biasanya digunakan hosting gratis ini untuk media pembelajaran, uji coba, maupun yang lain sebagainya. Cuman dari segi kualitas dari hostingnya itu sendiri, itu memang jauh lebih bagusan yang berbayar. Nah, hosting gratis ini mungkin ada beberapa fasilitas yang tidak bisa kita nikmati gitu. Nah, cuman kalau untuk uji coba itu bisa digunakan untuk yang hosting gratis ini. Nanti untuk yang berbayar nanti akan dibuatkan juga tutorial bagaimana kita menggunakan yang berbayarnya. Nah, di sini saya akan menggunakan yang Nono Web Host. Nanti kita akan mengupload server yang mana nanti ini akan menggunakan untuk aplikasi Android nantinya. Nah, kita bisa klik yang sign up tadi ya. Nanti kita akan membutuhkan satu buah akun Google, yang mana satu akun Google itu bisa kita gunakan yang biasanya itu 3 maksimal yang bisa hosting yang kita dapatkan. Cuma sekarang saya juga nggak tahu juga sih, mudah-mudahan aja bisa 3 gitu. Nah, sekarang kita login dengan akun Google. Misalnya kita pilih yang ini ya, Bayu ini kebetulan yang 3 lagi itu sudah pernah saya gunakan. Selanjutnya kita tunggu ya sampai proses yang ini selesai. Oke, di sini sudah muncul seperti ini ya. Jadi selanjutnya itu kita klik yang ini, it is not my first rodeo ini. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat kalau di sini namanya project ya, nama project kita. Ini nama websitenya nanti misalkan kita buat ya Android testing aja, testing, dan passwordnya ini jangan lupa disimpan ya, setelah itu klik submit. Nah, ini jika muncul seperti ini maka webnya itu sudah nama itu sudah pernah dipakai gitu. Sekarang kita buat ya 00. Kita coba tes, pastikan ini namanya belum pernah digunakan ya. Nah, biasanya di sini jika muncul seperti ini maka nama web yang kita buat tadi itu bisa digunakan. Nah, di sini akan ada 3 buah pilihan, yaitu ada website builder, install WordPress, dan upload new site. Karena kita akan mengupload server yang sudah kita buat di server lokal, maka kita pilih yang upload
your site. Nah, dia akan membuka tab browser baru. Nah, maka dia akan masuk ke sini ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian public HTML. Lalu kita akan buat sebuah folder. Nah, di sini kita buat namanya server. Lalu nanti isi foldernya itu akan menampung file-file server kita nantinya. Kita klik bagian upload, lalu select file. Ini kebetulan filenya itu sedikit ya, jadi tidak apa-apa kita upload yang secara manual aja. Cuma nanti kalau sudah filenya itu banyak, itu sangat disarankan kita menguploadnya itu cuma satu file aja. Nanti tinggal kita kompres ke zip gitu. Nah, di sini sudah ada beberapa file mulai dari connect sampai ke file untuk menampilkan data. Cuman di sini jika kita tes, kita coba cek ya. Kita coba cek. Nih. Kita klik yang view site aja. Nah, nanti dia akan muncul, kalau kita untuk defaultnya akan muncul seperti ini ya untuk webnya. Nah, kita coba tes untuk menampilkan datanya show data. Nah, untuk menampilkan show data itu kita masuk ke ininya, tambahkan slash. Lalu kita cari lokasinya di mana. Ini ada dalam folder server, jadi server. Nah, jika kita ketikkan server, ya, dia akan menunjukkan file indeksnya. Kebetulan di sini saya file indeksnya itu adalah isinya itu kata-kata ini ya, tampilan HTML ini. Nah, selanjutnya itu ini kan sudah berhasil terbaca. Nah, kita coba yang file showdata.php. Nah, nanti apakah akan berhasil muncul datanya gitu. Jika tidak, maka dia akan muncul seperti ini ya. Kenapa? Itu karena kita belum membuat database-nya. Ini belum buat database-nya. Nah, jadi kita harus set database-nya dulu. Kita klik di bagian DB Connect, lalu klik Edit. Nah, nanti dia akan ada user, password, dan database-nya. Nah, selanjutnya kita buat database dulu. Kita klik Manage Website. Lalu kita klik di bagian Tool, pilih Database Manager. Lalu klik New Database. Karena database itulah Android. Lalu password DB username-nya itu ya Android juga lah, Android. Lalu passwordnya ini kita gunakan yang ini aja passwordnya. Kita copy. Lalu kita masuk ke ini ya, kita masuk aja langsung di sini password.
Lalu username-nya ini database name, kita ganti aja ada satu. Ini mungkin sebelumnya saya juga nggak bisa tadi kita gunakan yang Android ya. Kita tambah aja satu. Nah ini juga sudah bisa. Kita pastikan di sini dulu. Lalu nama database-nya itu kita buatlah Android 1 ya. Atau Android tambah aja D-nya 1. Terus kita pastikan juga di sini kita samakan ya. Lalu kita save. Nah, udah ya. Jadi pilih create. Nah, ini akan lebih memudahkan gitu. Jadi tinggal kita import lagi file database yang sudah kita buat pada server lokal. Sebenarnya kita jalankan sum dulu. Sum. Kita akan ekspor dulu ya database yang sudah kita buat pada server lokal. Sambil kita menunggu proses pembuatan database. Ini juga akan berbeda nantinya ketika kita menggunakan hosting yang berbayar. Itu proses pembuatan database-nya itu juga berbeda nantinya. Ada beberapa hal yang akan kita konfigurasi ketika kita melakukan pembuatan database dan lain-lain sebagainya. Kan berbeda nanti. Start. Lalu kita buka server lokal kita, localhost. Lalu kita akan masuk ke PHP MyAdmin dari server lokal kita. Nah, jika sudah proses pembuatan database-nya itu, kita bisa klik manage lalu pilih PHP MyAdmin. Nah, ini server lokal juga sudah ya, klik PHP MyAdmin. Nah, ini nama database-nya itu tadi kan kita buat Android D-nya 2 buah. Cuman nanti setelah kita buatnya itu pasti dia akan menambahkan nama database di awalnya itu akan ditambahkan defaultnya ini nanti ID 15 ini. Ini mungkin dari ID dari project kayak ini. Ini nama database-nya ini ya. Nanti diganti lagi nama database-nya. Berarti ini kita ganti. Ini biasa sih kalau untuk yang hosting berbayar juga seperti itu nanti, walaupun kita buat database tadi yang kayak gini, nanti dia akan setelah kita berhasil itunya, nanti dia akan ditambahin satu buah kata lah gitu, kata-kata di awalnya. Ini nama database-nya ini ya, database ini. Lalu usernya ini, lebih user. Dan untuk passwordnya sama yang sebelumnya. Dan untuk server localhost, klik save dan close. Nah, ini sudah sesuai. Kita masuk ke server lokal tadi, kita ekspor dulu ya. Kita ekspor dulu.
Ini ada 2 buah tabel, kita pilih export. Lalu pilih kirim. Nah, kita akan melakukan import database-nya. Kita klik yang import, lalu pilih choose file, dan pilih nama itunya, nama tabel yang sudah kita ekspor sebelumnya. Klik go. Tunggu sampai proses ini selesai ya, dan muncul sukses nantinya dan tidak ada error. Nah, jika muncul seperti ini maka proses import yang kita lakukan sudah berhasil gitu. Nah, ini ya, sudah berhasil. Selanjutnya itu kita coba tes lagi ya. Kita coba tes. Jika berhasil, dia akan menampilkan data yang sesuai isi database-nya ya. Ini ada isi database-nya ada 5 ya. Ini cukup sampai 5. Nah, ini. Nah, jika sampai di sini maka proses kita dalam mulai dari pembuatan hosting di web host, lalu pembuatan melakukan upload server yang sudah kita buat di server lokal, dan proses pembuatan database sampai kita bisa menampilkan data yang ada di database kita. Nah, mungkin untuk proses itu sudah berhasil dilakukan ya. Mungkin untuk video selanjutnya itu kita akan mencoba untuk pembuatannya di hosting yang berbayar, karena itu nanti juga akan berbeda. Mungkin sampai di sini video tutorial kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.